adalah apa ya, komunitas atau wadah berkesenian. Kita menyiapkan sebuah wadah untuk siapapun bisa berkarya, bisa berkegiatan, berkesenian, khususnya seni rupa di Palakali Art ini. Kemudian siapa aja yang bisa berkegiatan di sini, yang mulai dari anak-anak sampai dewasa. Jadi memang kita menjadi sebuah tempat terbuka yang di sini kita bertemu, ngobrol, berdiskusi, sharing, dan kemudian dari sharing-sharing itu muncullah ide-ide kreatif untuk berkarya. Berkaryanya apa? Karena basisnya seni rupa ya mulai dari menggambar, melukis, kolase, montase, tanah liat, konstruksi, daur ulang, dan lain-lainnya. Jadi memang lebih ini menstimulus gitu ya, siapapun teman-teman yang datang ke sini untuk kemudian nyala api kreativitasnya itu, atau untuk membuat sesuatunya itu menyala-nyala kembali gitu, dari kita ngobrol, dari sharing, ataupun dari melihat apapun yang ada di Palakali gitu. Untuk daur ulangnya sendiri produknya apa aja, Mbak? Untuk daur ulang sendiri produknya, jadi memang kita daur ulang sendiri, mungkin kalau dari sisi konsep kita ingin ini ya, bertanggung jawab secara moral, karena kita ini sebagai manusia gitu, yang sebagai manusia konsumtif gitu ya, yang ketika apapun yang kita konsumsi itu pasti tidak lepas dari hal-hal yang tidak ramah lingkungan sebenarnya. Nah, sebagai tanggung jawab moral kita, ya kita ingin memberdayakan apa yang sudah kita konsumsi, apa yang sudah kita produksi, untuk kemudian barang-barang yang sebenarnya akan menjadi limbah itu kita ambil lagi untuk kita berdayakan. Jadi artinya bagaimana konsep zero waste, meminimalkan limbah, itu bisa kita pakai gitu. Jadi kita tidak kemudian bahagia ketika banyak limbah kemudian kita bisa banyak berkarya, bukan itu, tapi justru bagaimana supaya kita bisa meminimalkan limbah-limbah yang setiap hari itu ada di depan kita. Yang kita manfaatkan limbahnya macam-macam, mulai dari kertas, kemudian kardus, karton, plastik, botol, dan juga limbah-limbah elektronik. Bahkan juga limbah-limbah dari produk-produk produksi konstruksi interior. Kebetulan suami saya kan di konsultan kontraktor interior, ketika memproduksi sesuatu pasti ada banyak limbah di situ, misalnya potongan karpetnya, atau potongan kecil-kecil dari kayu, atau mungkin potongan kecil-kecil dari kabel, itu semuanya kan pada akhirnya akan menjadi limbah. Nah, itu yang kemudian kita kumpulkan, kita pilah-pilah, dan kemudian kita buat menjadi sebuah karya-karya, baik itu karya yang sifatnya seni, estetis, atau karya-karya yang aplikatif, yang memang kemudian bisa dipakai kembali. Dalam bentuk apa misalnya, Mbak? Dalam bentuk apa? Jadi ada yang memang benda hias atau benda pajang, ada juga yang memang berupa karya terapan, ya kursi, meja, wadah-wadah, atau hiasan-hiasan. Kalau Ilona ini senangnya art and craft, jadi kemarin udah bikin tas untuk hand sanitizer, kemudian bikin topi, juga karya-karya daur ulang, macam-macam pokoknya.